Ya, teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana berbahayanya seorang nenek narsistik atau kakek narsistik kepada cucunya. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa ayah atau ibumu itu adalah seorang narsistik yang sekarang berhubungan dengan anakmu alias cucunya dia. Apa yang harus kalian lakukan untuk meminimalisir efek negatif dari orang tua kalian tersebut kepada anaknya kalian. Oke, ketika kamu dulu tumbuh di dalam asuhan seorang orang tua narsistik, gitu ya kamu punya trauma yang luar biasa. Kamu mungkin sudah menyadari hal tersebut. Seiring waktu, kamu kemudian berusaha memisahkan diri dari mereka. Nah, sekarang ketika kamu punya anak, ya kamu mungkin akan berhubungan dengan mereka juga. Dan sekarang kamu melihat, gitu ya, bagaimana anak kamu bisa saja kemudian dijadikan supply oleh nenek narsistiknya dia. Trauma-trauma kamu atau masa lalu kamu dahulu kemudian muncul kembali di memorinya kamu. Kamu ketakutan, kamu takut bahwa anak-anakmu akan mengalami trauma yang sama seperti yang kamu punya. Atas nama privilege bahwa dia adalah orang tua, kamu bingung bagaimana bersikap. Oke? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kamu bagaimana bersikap kepada seorang nenek narsistik. Yang pertama ya, teman-teman, ini mungkin terdengar pahit gitu ya. Tetapi yang pertama adalah kamu harus menerima dulu dan realistis dulu dengan apa yang terjadi. Ketika kita bicara tentang kakek atau nenek gitu ya, kita tuh selalu berpikir soal hal-hal indah dalam dongeng, di mana kakek dan nenek itu adalah orang yang baik gitu ya, orang yang akan berkorban kepada kita, orang yang akan menyayangi cucu-cucunya dia. Tetapi ketika kamu mengetahui bahwa dia adalah seorang narsistik, kamu harus realistis akan hal tersebut. Mengetahui bahwa ya kamu nggak akan punya kisah-kisah dongeng gitu. Kamu nggak akan menjalani kehidupan seperti cerita-cerita indah, di mana ada keluarga yang akur, di mana kakek nenek mereka akan bersikap baik terhadap cucu-cucunya dia, dan berkorban kepada cucu-cucunya dia. Gitu ya. Ini adalah satu hal yang penting, bahwa kamu harus realistis, menyadari bahwa saya harus menurunkan ekspektasi saya. Jadi, kalian sudah harus menyadari bahwa kalian tidak bisa berharap banyak dari nenek narsistiknya kalian tersebut. Bahwa kalian menyadari bahwa, oh saya itu sebenarnya berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Yang bisa saya lakukan adalah tidak mengharapkan apapun dari dia, tidak mengharapkan empati apapun dari dia, tetapi saya berpikir bagaimana caranya manipulatifnya dia itu jangan sampai jatuh kepada anak-anak saya. Itu yang pertama dulu, teman-teman ya. Yang kedua, ini nih yang paling penting, teman-teman. Kalian sebagai orang tua harus jadi orang yang bisa memvalidasi perasaan anak-anaknya kalian. Jadi gini, banyak kejadian tuh di mana bahwa atas nama ya privilege dan etika gitu ya, bahwa kakek nenek mereka itu adalah orang yang paling tua, itu banyak perasaan anak-anak itu atau cucu-cucunya dia itu yang dikorbankan. Kita tahu bahwa kalau dia adalah seorang narsistik, ya ada kemungkinan besar dia akan memanipulasi cucu-cucunya dia. Dan kemudian itu bisa saja kemudian menyakiti cucu-cucunya dia yang nggak mau dimanipulasi gitu. Problemnya adalah banyak yang kemudian atas dasar etika gitu ya, bahwa ya orang paling tua itu selalu benar gitu ya, anak-anak atau cucunya harus selalu menurut misalnya, mereka kemudian memilih mengabaikan perasaan cucu-cucunya dia gitu. Nah, kita tahu kalau seorang narsistik itu dia akan memanipulasi. Jadi kalian sebagai orang tua itu yang harus bisa dalam tanda kutip melindungi anak-anak kalian dengan memvalidasi perasaan anak-anaknya kalian. Jadi seolah-olah kalian berkata kepada anak-anak kalian bahwa it's okay kalau kamu merasa sakit ketika kamu menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan nenek atau kakek kamu, katakan itu. Gitu. Kalau kamu sakit, kamu mau menangis, boleh gitu. Ini sebuah hal untuk menunjukkan bahwa kalian itu melindungi anak-anaknya kalian, dan validasi perasaan ini sangat penting, teman-teman. Karena sekali lagi di banyak kasus itu banyak cucu-cucu itu atas dasar etika ketika mereka menyampaikan perasaan mereka itu tidak divalidasi oleh orang tuanya yang justru memilih mengabaikan perasaan anak-anaknya dia. Dengan alasan bahwa mereka menjunjung adab gitu ya, menjunjung etika bahwa yang orang tua itu selalu paling benar gitu. Validasi perasaan ini penting
supaya anak-anak kalian itu tahu bahwa mereka itu dilindungi dan perasaan mereka itu benar, dan juga mencegah supaya mereka itu tidak punya trauma karena merasa diabaikan. Yang ketiga adalah ketika kamu tahu bahwa ya orang tua kamu narsistik atau nenek dari anak kamu itu adalah seorang narsistik, ketika kalian berinteraksi dengan mereka, ya kalian udah harus ingat gitu bahwa kalian itu sebenarnya berhadapan dengan seseorang yang memang fisiknya tua, tetapi sebenarnya jiwanya jiwa anak kecil. Jadi it's all about them lah, itu tentang mereka lah gitu. Artinya adalah bahwa kamu harus sudah menyadari gitu ya, bahwa saya itu sebenarnya berhadapan dengan seseorang yang akan selalu mencari perhatian, seseorang yang akan selalu bikin drama, seseorang yang akan selalu berkonsentrasi kepada dirinya dia. Nah, ketika kalian menyadari hal tersebut, itu diharapkan memudahkan kalian dalam tanda kutip untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap apapun provokasi yang dilakukan oleh dia. Intinya adalah kalian menyadari bahwa ya saya ini sebenarnya sedang berhadapan dengan seorang anak kecil gitu ya. Nah, di sisi lain ketika kalian menyadari hal tersebut bahwa ya seorang nenek narsistik itu tetap akan mengutamakan segala hal tentang dia gitu ya. Kalian juga bisa sedikit lebih tenang ketika kalian menghadapi kenyataan bahwa oh ternyata dia bisa saja menganggap anak-anak kalian itu sebagai saingannya dia dalam mendapatkan perhatian. Kalau yang tidak mengetahui atau tidak teredukasi tentang NPD, mungkin akan merasa itu tidak mungkin terjadi. Kalian mungkin merasa bingung dan heran bagaimana seseorang yang sudah sangat tua bisa menganggap anak kecil sebagai saingannya dia. Tetapi ketika kalian menyadari bahwa dia adalah seorang narsistik dan dia akan selalu berkonsentrasi akan dirinya dia, itu bisa memudahkan kalian untuk memahami keadaan dan mencegah kalian untuk bereaksi secara emosional. Nah, berikutnya teman-teman, ini salah satu hal yang paling penting juga, oke? Seorang narsistik itu akan selalu berusaha mengontrol kan, ya. Ingatlah bahwa kalian itu kan sekarang sudah dewasa. Jadi keadaannya itu kan berbeda ketika kalian dulu dikontrol ketika kalian masih anak-anak. Jadi sekarang ketika misalnya ya, orang tua narsistik kalian, ya si nenek narsistik tersebut berusaha mengontrol kalian dan mungkin juga anak-anak kalian, kalian harus mencoba bersikap sebagai seseorang yang dewasa. Harusnya kalian punya pertahanan yang lebih kuat untuk tidak membiarkan kalian dikontrol seperti kalian kecil dahulu. Dulu kan dia bebas mengontrol kalian karena kalian tidak mengenal yang namanya manipulasi. Sebagai anak-anak yang lugu dan polos, kalian bisa dikontrol secara penuh oleh dia. Tetapi sekarang ketika kalian adalah orang-orang dewasa, kalian harusnya bisa memprediksi apa yang dia lakukan dan jangan membiarkan dia masuk secara leluasa ke area pribadi kalian dan mengontrol kalian secara penuh seperti kalian anak-anak dahulu. Dan akhirnya tetap kesimpulannya sama. Kedewasaan kalian akan menentukan bagaimana cara supaya kalian tidak merespon secara emosional provokasi yang dilakukan oleh orang tua narsistik kalian tersebut. Intinya itu adalah teman-teman, ketika kalian menghadapi seorang nenek narsistik yang mencoba menjadikan anak-anak kalian, menjadikan suplainya dia, kalian harus bertindak sebagai seseorang yang melindungi anak-anaknya kalian, gitu ya. Dan sekaligus kalian harus menjadi tembok bagi anak-anak kalian untuk merespon segala provokasi yang dilakukan oleh si nenek narsistik tersebut. Kalian harus bisa jadi pihak yang bersikap tegas untuk tidak mau terpancing dalam permainan yang dilakukan oleh si nenek narsistik tersebut. Jadi kita tahu gitu ya bahwa seorang nenek narsistik atau seorang kakek narsistik mereka pasti akan membuat drama-drama juga gitu ya. Dan paling banyak biasanya mereka akan melakukan drama playing victim. Ketika kalian menetapkan batasan atau kalian tidak merespon secara emosional dengan mereka, mereka akan membuat keadaan di mana mereka itu seolah-olah adalah orang-orang yang terzalimi, teraniaya, ditelantarkan. Nah, disitulah kalian diuji. Bagaimana kalian bersikap tenang dan tidak terpancing dalam permainannya mereka. Intinya adalah ketika kamu mengetahui bahwa mereka adalah seorang narsistik, kalian harus bisa merespon bagaimana caranya tidak merespon secara emosional. Nah, respon kalian itulah yang akan bisa menentukan apakah kalian bisa melindungi anak-anak kalian atau tidak. Oke, teman-teman, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.